Shalom saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena orang-orang Tionghoa yang ada di seluruh dunia merayakan Hari Raya Imlek. Demikian juga teman-teman kita orang percaya yang berlatar belakang Tionghoa, mereka juga merayakan Hari Raya Imlek. Kesempatan saya ingin mengucapkan kepada Anda selamat Hari Raya Imlek. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua, menjadi lebih setia, lebih rajin, lebih cinta kepada Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan, saya akan ajak kita baca sebelum kita melanjutkannya. Mari saudara kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Kita berdoa. Bapa kami di surga, di tengah-tengah perayaan Hari Raya Imlek di seluruh dunia, dan sebagian orang percaya latar belakang Tionghoa merayakannya, kami mau mencoba mempelajari sesungguhnya apa perspektif Imlek di dalam kekristenan, supaya kami lebih mengerti, supaya kami lebih memahami. Berikan hikmat kepada hamba-Mu, supaya segala yang dipersiapkan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah Imlek dalam perspektif iman Kristen. Nah saudara, lambang ataupun tradisi perayaan Hari Raya Imlek ini sebenarnya telah berlangsung lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. Budaya ini begitu kuat mempengaruhi setiap orang Tionghoa, walaupun mereka hidup dalam perantauan di seluruh dunia, mereka tetap merayakan Hari Raya Imlek ini. Nah saudara, tahun baru Imlek ini sebenarnya berlangsung bukan hanya 1 hari, tetapi 15 hari dari mulai kalender lunar Tionghoa tanggal 1 sampai kalender lunar Tionghoa tanggal 15. Jadi ada 15 hari yang ditutup dengan hari ke-15 yang biasanya dirayakan dengan Cap Go Me. Cap Go itu 15, Me itu malam, yaitu malam tanggal 15. Nah saudara, yang menjadi masalah dalam perayaan Imlek ini saudara, terjadi kondisi yang sangat atau lebih berfokus kepada masalah duniawi. Mengapa saya katakan demikian? Senantiasa Imlek berhubungan dengan kemakmuran. Imlek itu berhubungan dengan harta kekayaan. Imlek itu berhubungan dengan keberuntungan. Jadi orang-orang yang merayakan Imlek itu selalu berpegang pada hal-hal yang demikian. Nah saudara, karena mereka percaya bahwa dewa pembawa kekayaan itu segera datang, segera tiba. Sedangkan umat percaya, orang Kristen Tionghoa saudara, yang senantiasa masih menghargai tradisi nenek moyang kita mesti bertindak hati-hati supaya jangan sampai unsur tradisi yang melanggar firman Tuhan itu kita juga lakukan. Kita bisa terjebak dalam hal ini, makanya kita perlu hati-hati. Nah saudara, umat Tuhan harus meletakkan Tuhan di atas segala-galanya, termasuk adat istiadat. Selama adat istiadat atau tradisi
bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita pegang firman Tuhan. Demikian merupakan prinsip kita, saudara. Nah, kalau kita perhatikan di dalam perayaan Imlek ini, karena dia akan berlangsung sampai seluruh dunia, apalagi sekarang beberapa hari yang lalu sudah ramai di pasar kan ya, sudah ada pernak-pernik hari raya Imlek sudah mulai diperjualbelikan. Orang-orang Tionghoa mulai pergi ke pasar belanja sebanyak-banyaknya. Nah, itu dilakukan walaupun pandemik, tidak pedulilah. Yang penting tetap merayakan. Walaupun ada peraturan tidak boleh berkumpul bersama, tidak masalah. Kita bisa merayakan di rumah kita masing-masing, bukan? Nah, saudara, orang percaya di dalam menjalani tradisi ini harus lebih sensitif, harus lebih memperhatikan supaya kita benar-benar fokus hanya kepada Tuhan saja. Nah, saudara, sebenarnya di China pada tahun 1912 mereka sudah memakai kalender Masehi, sehingga perhitungan setiap tahun di kalender itu memakai kalender Masehi. Khusus untuk beberapa hari besar mereka, terutama hari raya Imlek, masih dipakai lunar Tionghoa, kalender lunar Tionghoa. Jadi pada tahun ini itu jatuhnya sebagai tahun 2572. Nah, saudara, ilmu perbintangan merupakan salah satu filosofi kuno pada orang-orang Tionghoa pada zaman itu. Jadi masih dipertahankan. Mereka mengklaim dan memprediksi berbagai kejadian yang akan datang, baik itu keadaan sosial, keadaan politik, keadaan ekonomi maupun keadaan kehidupan hari-hari berikutnya. Mereka dapat mengetahuinya atau dapat mengatasinya melalui tanda kutip dewa yang mereka percayai. Nah, saudara, seperti yang kita ketahui, metode perhitungan horoskop China itu berdasarkan binatang-binatang. Ada 12 binatang yang selalu dipakai, ya. Yang pertama di sini dikatakan ada tikus, lembu, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Saya lebih menghafal kalau dalam bahasa Hokkien karena dulu tinggal di Medan, selalu mendengar orang menyebutnya, ya. Saya akan sebutkan kalau itu jigu saho si togoling lah joci pepe yang kau cap kecap ikau cap jitu. Artinya itu tadi yang saya sebutkan tadi dalam bahasa Indonesia itu. Nah, perbintangan yang seperti ini didasari oleh cerita legendaris pada zaman dulu, saudara. Jadi ada Kaisar Huang, ya, Kaisar Kuning, saudara. Ada semi mitos pada waktu itu dikatakan pada tahun 2637 sebelum Masehi dikatakan bahwa ia memanggil sejumlah binatang-binatang itu untuk kumpul. Tetapi yang datang hanya 12 macam binatang itu, yaitu tadi yang akhirnya mereka diberikan hak untuk berkuasa setiap tahun. Tahun ini menurut perhitungan kalender Tionghoa itu jatuh pada tahun lembu, ya, pada tahun lembu. Nah, saudara, jadi semuanya ini berhubungan dengan perbintangan. Dari perbintangan binatang-binatang ini kemudian bisa dicocokkan dengan kelahiran seseorang. Jadi kalau dikatakan orang yang lahir pada tahun kuda biasanya punya ciri khas. Orangnya itu cekatan, orangnya itu senantiasa kuat dan sebagainya, ya. Dan banyak orang suka lahir pada tahun naga, entah kenapa, karena dianggap sebagai yang pemenang, bisa jadi demikian.
Nah, tapi itu semua merupakan tahyul yang dipercayai pada zaman itu dan dibawa-bawa sampai sekarang. Nah, saudara, sebenarnya praktek perbintangan ini berupa ramalan, jampi yang tidak disetujui oleh firman Tuhan. Yesaya 47, saudara, kita bacakan ayat 14 dan ayat 15. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Jadi tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Demikian pada perjanjian lama, hal itu sudah dikatakan sudah dikutuk. Ada juga di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 5 dan 7. Nah, di situ dikatakan penggunaan benda-benda di langit seperti bulan, matahari, bintang untuk memprediksi masa depan dilarang keras dalam Alkitab, ya. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 23. 2 Raja-Raja 23 ayat 5 sampai 7. Ia menghentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara di langit. Kemudian dibawanya tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar ke kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakar di situ. Ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abu itu ke atas kuburan rakyat jelata. Ayat ke-7, ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, di tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Jadi semuanya itu disingkirkan. Termasuk kalau pada zaman sekarang orang masih percaya kepada Feng Shui, ya, kepada Feng Shui. Itu mesti bagi orang percaya harus hati-hati. Sebagai orang percaya, mari kita bersikap waspada saja, ya. Jangan sampai kita mengikuti semuanya itu hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kemudian sampai masuk kepada praktek tahyul. Selama kita tidak masuk kepada praktek tahyul, saudara, itu tidak masalah, karena kita tetap mau menjunjung tinggi firman Tuhan. Nah, saudara, ada juga kalau kita perhatikan ada yang disebut dengan pembagian angpau. Seperti demikian, pembagian angpau. Ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, anak-anak, orang dewasa juga saya pikir ditunggu-tunggu ada pembagian angpau. Nah, saudara, ciri khas pembagian angpau, jadi angpau itu artinya, ini artinya merah, pau itu bungkusan. Jadi angpau itu merupakan bungkusan merah, merupakan satu bungkusan yang diisi dengan uang, diberikan kepada orang lain sebagai doa agar orang itu mendapatkan berkat, ya. Diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada orang tua, diberikan kepada orang yang lebih dewasa daripada kita atau yang lebih tua daripada kita, ataupun diberikan kepada orang lain. Nah, sisi baik dari pembagian angpau menunjukkan cinta kasih, saling menghormati, kemudian menunjukkan kesalehan seorang anak yang menghargai, menghormati orang tuanya. Kemudian memberi angpau juga dapat kita terima sebagai rasa ucapan syukur, hormat kepada orang lain juga,
Dan ini semuanya tidak masalah selama tidak dianggap sebagai simbol kekayaan atau kesuksesan. Sisi baiknya bisa kita terima. Kalau sisi buruknya adalah dihubungkan dengan simbol keberuntungan, simbol kesuksesan, hoki. Ya. Bukan demikian. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan simbol berdamaian, karena biasanya orang-orang Tionghoa, latar belakang Tionghoa, mereka kalau pada malam Imlek kumpul bersama sesama saudara. Kalau ada perselisihan paham, disitulah berdamai kembali. Kalau pernah menyakiti hati orang tua, melukai perasaan, disitulah minta maafnya. Jadi ada perdamaian kembali. Pada momen Imlek saling memaafkan. Pada momen Imlek ada sukacita. Pada momen Imlek tepatnya senantiasa ada ucapan syukur, dan sebagai orang percaya bersyukur kepada Tuhan tentunya. Nah, saudara, angpau yang warna merah melambangkan kegembiraan, kesukacitaan. Hal ini tidak masalah bagi orang percaya. Karena yang penting jangan terpengaruh konsep kemakmurannya. Jangan terpengaruh konsep materialistis, kekayaan, dan juga kesuksesan yang hanya bersifat dunia. Nah, saudara, di tahun baru ini orang mengenakan pakaian merah. Biasanya latar belakang adat istiadat Tionghoa, mereka pakai baju mereka yang disebut dengan Cheongsam, ya, warna merah. Itu tanda kebahagiaan, tanda sukacita. Tapi kita perlu ingat, saudara, dalam ucapan tahun baru Imlek, kalau saudara perhatikan, banyak orang mengucapkan Gongsi Fatchai. Saudara, sebenarnya itu mengacu kepada ucapan yang salah. Gongsi Fatchai itu artinya selamat beruntung besar, selamat kekayaan. Masa namanya juga tahun baru Imlek, masa selamatnya selamat kekayaan? Mestinya, saudara, kita mau katakan Gongsi Singnian, ya. Artinya selamat tahun baru. Kalau mau ditambah belakangnya supaya sukacita, Gongsi Singnian Kuaile, artinya selamat tahun baru dan bersukacita. Kemudian kalau mau dikatakan supaya hidup kita aman-aman, Gongsi Singnian Ping-an, ya, supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Zaman sekarang kan zaman pandemik, maka rasanya untuk tahun ini yang benar adalah kita ucapkan Gongsi Singnian Jiankang. Jiankang itu artinya sehat, ya kan? Jadi Gongsi Singnian Jiankang. Jadi ada ucapan yang seperti demikian. Kalau konsep Fatchai itu menjadi salah, ya. Artinya dalam begini, kalau konsep dari orang Tionghoa sih gak masalah, cuma konsep orang percaya bagi kita salah, ya. Kenapa? Karena bukan Fatchai yang dirayakan. Kita mau rayakan tahun barunya. Nah, sebagai orang percaya kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Jadi itulah alasan kita bersukacita. Kita bukan bersukacita karena merayakan Imlek. Memang di dalam Imlek itu kita bersukacita, tapi bukan karena itu kita bersukacita, tapi karena Yesus ada dalam hidup kita, maka kita bersukacita. Dan sukacita orang percaya di dalam Yesus, kita semua tahu sifatnya itu permanen, sifatnya itu selama-lamanya. Nah, saudara, kalau hanya sekedar sementara terima angpau sukacita, besok-besok angpaunya habis, sukacitanya pun sudah hilang, maka
sukacita yang demikian tidak permanen. Jadi sukacita yang berdasarkan materialis ataupun harta kekayaan itu sifatnya sementara. Kemudian saudara, ada orang yang menggantungkan nenas. Itu terbuat dari kertas, taruh di depan rumahnya ya sebagai hiasan. Karena kata nenas dalam bahasa Tionghoa itu sebagai onglai ya, onglai. Ongnya itu bukan raja, tapi ongnya itu artinya sesuatu yang dahsyat, yang besar ya akan datang ya. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar akan datang. Kemakmuran akan datang ke rumah. Jadi mereka juga ada bikin kue yang disebut huat kue ya, semacam kue yang berkembang, juga diasumsikan dengan supaya di tahun ini mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka semakin berkembang. Jadi semua merupakan lambang ya. Cuma kita perlu hati-hati karena banyak lambang-lambang yang sedemikian rupa akhirnya mempengaruhi menjadi tahyul, saudara. Nah, kemudian juga ada meletakkan kata hoki ya. Seperti ini ya. Ini hoki. Meletakkan kata hoki itu. Jadi di depan rumah ditempelkan, dianggap kalau ada kata itu kita bisa menjadi hoki. Ya, ini kan hanya tulisan biasa, jangan sampai kita terpengaruhi sampai yang demikian menganggap sampai ini seperti dewa, saudara. Tidak demikian. Kemudian di tahun baru Imlek ada orang-orang Tionghoa dulu, sekarang mungkin bisa ditangkap ya. Dulu saya masih ingat kalau ada perayaan Imlek, kita di daerah-daerah kumpul-kumpullah orang-orang dewasa, mereka bisa adakan kayak perjudian lah, mahyom ya, judi waktu Imlek itu ya, memang main-main saja, tapi itu mereka rasakan seperti satu perayaan, saudara. Ya. Nah, saudara, bagi orang percaya, semua kegiatan yang berhubungan dengan material, berhubungan dengan pencerminan rasa ingin mendapat lebih banyak, yang disebut dengan tamak atau tidak saleh, tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya seperti itu tulis dalam kitab Ulangan, saudara, pasal 8 ayat 18 saya baca, kita harus mengingat Tuhan Allah kita, karena Dialah yang memberi engkau kuasa untuk mendapatkan kekayaan, agar Ia menetapkan perjanjian yang seperti yang disampaikan kepada nenek moyangmu. Jadi bukan dewa kekayaan, tapi Tuhan Allah yang memberikan kepada kita. Bukan dewa yang dari dapur juga, karena dipercayai ada dewa dari dapur. Kemudian ada istilah yang sangat penting pada hari pertama orang merayakan Imlek. Di situ ada disebut dengan pembersihan rumah. Ya. Jadi hari pertama tahun baru ada sebuah tahyul yang menuntut agar tidak menyapu rumah. Ada orang bahkan menyembunyikan sapu mereka karena takut nanti mana tahu anaknya tidak tahu atau lupa menyapu, sehingga sangat fatal. Mengapa, saudara? Karena mereka percaya bahwa dewa kemakmuran pada tanggal 1 bulan 1 itu akan berjalan, kemudian mengunjungi, datang ke rumah mereka. Nah, kalau mereka sapu keluar, artinya mereka mengusir keluar. Dan kalau mereka usir keluar, maka selama 1 tahun nanti kemakmuran itu sudah terusir keluar. Itu merupakan kepercayaan. Nah, saudara, beberapa orang juga mengatakan bahwa kita hanya boleh mengucapkan kata-kata manis pada hari tersebut. Ya, sebenarnya setiap hari kita perlu mengucapkan kata-kata yang manis, yang baik, saudara ya. Kemudian makan
makanan yang manis, misalnya yang disebut dengan kue keranjang, kue bakul, ya. Bahasa Mandarinnya itu nian kao, ya, atau hien kao lah, ya, kue manis lah, ya, atau disebut dengan, kalau kita orang Hokkien bilang ikue, ya. Jadi biasanya orang makan dengan menggorengnya dengan tepung dan telur. Kadang-kadang saya melihat teman saya, dia campur dengan keladi tipis-tipis digoreng, enak juga rasanya, ya. Silakan coba saudara kalau masih ada yang punya Anda di rumah, ya. Jadi mereka juga percaya akan dewa dapur, karena dewa dapur itu akan kembali ke surga selama beberapa hari sebelum hari raya Imlek. Nanti ada satu hari akan kembali lagi, dipercaya begitu. Maka pada waktu itu kita tidak boleh ngomong-ngomong kotor, ngomong-ngomong yang jelek, semua dilarang. Tahyul semacam ini, saudara, semestinya kita hindari. Kalau prakteknya tidak boleh ngomong kotor, ngomong yang manis, menjadi orang baik, ya gak masalah. Cuma kalau sudah dipengaruhi menjadi tahyul, itu kita harus hindari. Tradisi tahun baru Imlek lainnya adalah barongsai. Ada juga tarian naga yang dianggap membawa keberuntungan, saudara. Jadi biasanya barongsai itu berjingkrak-jingkrak, ya, lompat-lompat datang ke tempat-tempat pertemuan. Nanti orang-orang yang melihatnya itu bisa kasih ampau kepada mereka juga, ya. Nah, biasanya tempat latihan daripada barongsai ini di tempat-tempat orang yang latihan karate atau di kuil-kuil agama orang Tionghoa. Biasanya mereka lakukan di sana. Nah, ada juga disebut sebagai kunjungan keluarga. Ciri khas yang paling menarik di sini adalah waktu Imlek orang Tionghoa itu saling mengunjungi. Terutama yang muda akan datang ke rumah yang lebih tua. Ya. Jadi mereka akan datang berkunjung. Tradisi ini berlangsung sejak dulu, ya. Tradisi ini bagus, saudara, karena mengajarkan kepada kita paling sedikit setahun sekali untuk menghargai sanak famili kita, saudara. So, saya pernah dengar, saudara, anak dengan orang tua yang tinggal di satu kota, hampir setahun mereka tidak pernah bertemu, saudara, karena kesibukan pekerjaan, hanya melalui telepon saja. Itu terjadi, saudara, saking sibuknya. Apa salahnya kalau saudara setahun sekali, paling sedikit ini, saudara, kalau enggak ada kesempatan lagi, kita bisa bertemu. Kalau bisa kan lebih banyak. Nah, dalam pertemuan itu tadi dikatakan ada pembagian angpau, ya, ada yang disebut dengan perdamaian sebagai kunjungan sosial, saling menghargai, saling mengasihi, dan sebagainya. Saudara, walaupun di tahun ini, saudara, karena kita mengalami pandemi COVID-19, maka semua harus berdiam di rumah, menjaga diri, jaga jarak, tidak bisa bertemu dengan orang, tidak bisa bersama-sama mengadakan pesta, paling mungkin perayaan di rumah masing-masing. Tapi tidak kalah pentingnya, saudara, zaman sekarang kita punya telepon, kita tinggal call sanak famili kita, ya, katakan, ya, selamat hari raya Imlek, ya, berikan dorongan semangat kepada teman-teman kita. Kalau sebagai orang Kristen kita bisa doakan mereka supaya mereka diberikan kekuatan. Ini bentuk perayaan Imlek kita kepada orang tua kita kalau mereka masih ada, orang-orang yang lebih dewasa, ya. Diharapkanlah orang-orang yang lebih muda yang
lakukan ini lebih dahulu kepada mereka yang lebih tua. Ya. Jadi mungkin kesempatannya saudara bisa lakukan. Kalau saudara belum sempat setelah mendengarkan share saya pada hari ini, saudara bisa lakukan. Saudara, bagi kita perayaan Imlek ini adalah perayaan setahun sekali. Harus benar-benar dirayakan dengan makna yang benar. Makna yang tidak benar jangan kita ikuti. Makna yang benar kita ikuti, kita jalani, dan makna yang benar itu semestinya makna yang tidak bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan. Semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah di dalam tahun baru Imlek ini kita diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan Allah. Dan dalam Alkitab kita boleh memuliakan Tuhan Allah. Ada Yesus Kristus sebagai fondasi daripada hidup kita. Maka kita waktu merayakan hari yang besar ini, rayakan dengan penuh takut akan Tuhan saja. 2 Korintus 5 ayat 17 tadi saya sudah baca untuk saudara, saya ulangi. Dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita manusia lama, kita belum percaya, kita rayakannya mungkin keseluruhannya, tapi sekarang kita sudah diperbaharui sebagai orang percaya, kita sudah menjadi orang-orang yang diperbaharui. Mari kita rayakan sesuai dengan firman Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan tambahan sebagai penutup, saudara. Saya bacakan buat kita 1 Korintus 10 ayat 31. Bunyinya demikian, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi di dalam perayaan tahun baru Imlek ini biasanya kita kumpul, makan bersama, pesta, ya. Pada waktu pesta tersebut, yang paling kita mau ingat adalah untuk kemuliaan Allah. Kalau ada gara-gara kita makan tidak memuliakan Tuhan, maka kita perlu hati-hati. Sebab bisa saja terjadi dihidangkan makanan, minuman-minuman yang minuman keras misalnya, yang membuat kita menjadi mabuk, membuat kita menjadi tidak sadar. Nah, semuanya ini kan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi pesta makanan pun harus yang memuliakan nama Tuhan. Lalu dikatakanlah, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ucapan syukur hanya kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa kita. Kenapa? Karena berkat Tuhan, bukan dari siapa-siapa, tapi semuanya itu dari Tuhan, dari Tuhan Allah, melalui Yesus Kristus tentunya. Efesus 5 ayat 20. Yang terakhir, saudara, saya kutip ayat di sini 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ingat, saudara, sebagai orang percaya kita yakin dan kita percaya bahwa berkat Tuhan itu cukup buat kita. Berkat Tuhan itu tidak pernah kekurangan. Jadi kita tidak perlu tamak harus mencari dari yang lain, ya. Tanda kutip dari kuasa-kuasa yang lain. Tapi hanya Tuhan saja, Dia akan mencukupkan kita. Mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi Dia akan mencukupkan kita. Nah, saudara, dengan berpedoman seperti itu, maka kita hari ini boleh merayakan Hari Raya Imlek dengan tetap bersukacita,
dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencerikan mata hati kami, berikan kecerdasan kepada setiap kami, hikmat yang daripada Tuhan, supaya ketika kami melakukan sesuatu, ketika kita menjalankan sesuatu, semuanya tidak sampai meninggalkan Tuhan, tidak sampai menyakiti Tuhan, tapi semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oh, dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.